bahkan ada satu oknum guru yang sebut dia anak cacat gitu. Tapi anak-anak sih dapat bully, malu nggak peduli. Oh iya, nggak bisa deh. Iya, nggak bisa deh. Banyak juga kan nama Tuhan itu kalau di gereja kayak orang mau lakukan sesuatu tiba-tiba bilang, mau nih mau tahu apa, masih muda, orang sudah lebih berpengalaman. Underestimate. Itu masuk bullying atau? Karena pada akhirnya orang sudah nggak berani lagi. Itu verbal, orang nggak berani lagi untuk melakukan itu karena sudah di underestimate, dia batasi dengan itu. Oke, kembali lagi di Cuma Hamba Podcast. Bukan hama. Ya, belum connect. Sudah tunggu kan. Oke, kembali lagi di Dorong Podcast kali ini. Tuh bersama orang 3 tetap. Ya, semoga yang nonton dalam keadaan sehat tuh. Amin. Semangat terus. Dan kali ini tema apa Kak? Bagaimana ini Dorong narasumber? Membahas sesuatu yang nggak kalah pentingnya ini kan. Iya. Ya. Apalagi yang kemarin ada berita terbaru itu soal bullying di sekolah yang melibatkan juga salah satu anak artis ya. Iya. Nah, itu bagaimana? Itu yang ketahuan. Itu yang ketahuan ke permukaan. Iya. Itu justru gara-gara anak artis jadi blow up. Booming. Iya. Kalau bukan anak artis biasa-biasa aja sebenarnya. Kayaknya masih banyak kayak begitu. Bahkan orang nggak tahu ada berapa banyak anak-anak yang mengalami itu di luar sana dia yang orang nggak, ya, mungkin orang sekeliling tapi orang nggak tahu. Jujur ini kita lagi kena bullying SD, cuma gara-gara warna kulit. Iya, sekolah di Ambon. Di Ambon. Iya, jadi sering Karena anak putih. Iya. Sering dapat fitnah Cina. Dapat bilang kadang juga sakit baru masuk, padahal ada mandi dan ada masuk. Kan kenapa sakit? Pulang udah suruh pulang sakit gitu. Begitu ya? Iya. Kayak Kadang juga dapat bilang albino Kak. Kasihan. tapi kalau begitu bercanda-bercandaan yang misalnya panggil nama papa atau nama fam, terus itu termasuk bullying. Nah, itu kan. Di zaman orang dulu itu Biasa. kayaknya bukan bullying karena semua sepadan, maksudnya. Iya. Oh iya. Iyo kayak baku terek, tapi istilah mengenal baku terek. Jadi itu sebenarnya membuktikan bahwa ternyata anak-anak laki-laki itu atau anak-anak sebenarnya sayang pada bapak kan. Karena marah waktu dia nama. Soalnya kalau mau pikir itu nggak ada masalah, bukan masalah besar itu sebenarnya. Panggil nama papa itu maksudnya nggak ada sesuatu yang lucu-lucuan. Nggak membuat orang psikologis terganggu kan, hal-hal seperti itu. Nah, jadi artinya orang mesti ini lagi nih yang dimaksud dengan Bullying. bahasa yang Indonesianya perundungan. Iya. Kategori yang masuk dalam itu apa? Supaya viewer kita ini anak-anak muda sekarang ternyata sadar kalau bercanda over itu sudah termasuk area bullying gitu ya. Cuma gimana nih? Apalagi di dalam gereja kan. Iya. Di dalam gereja nggak terlepas dari bullying sebenarnya, ada juga. Iya. Cuma itu bagaimana menurut Pak Andre? Standar kan, batas itu kan selama ini orang tidak tahu kayak bercanda. Dia punya batas itu sebenarnya ada atau bagaimana sebenarnya? Kalau bercanda itu kan memang ada batasan. Segala sesuatu kan ada batas. Cuma masing-masing punya batasan beda-beda tuh atau gimana itu? Nah kalau umpamanya dia candaan yang diakibatkan karena contoh kalau kayak dulu ada Joko Dian cerita-cerita lucu, itu kan ada batasan-batasan ceritanya. Kalau umpamanya dia berhubungan dengan masalah pribadi atau fisik dan sebagainya, itu kan di undang-undang itu kan maksudnya melindungi hal-hal hak-hak itu kayak. Sampai akhirnya ada muncul rasisme, ada kemudian muncul masalah-masalah intoleransi. Itu kan batasan yang dibuat supaya candaan itu tidak melewati batas. Bagaimana kalau dalam kekristenan itu? Bagaimana batas? Sebelum ke situ kita juga mau ada share pengalaman. Itu anak saya juga si Biel itu di sekolah ada yang bully itu. Iya, Pak. Ya kan, ya kalau bagi yang tahu kan dia kan jalannya bukan kurang sih ya, itu spesial lah gitu. Iya, spesial. Ya, itu kata-kata yang. Tapi
bagi orang lain. Bahkan ada satu oknum guru yang sebut dia anak cacat gini. Bahkan guru Tapi pun bullying. ya, bukan guru di ininya dia, tapi ada tingkatan yang di atas lah. Iya. Oh iya. Tapi masih guru. Yang penting Iya. gurunya masih ada. Iya, itu yang paling penting. Kadang dia bukan, mungkin waktu itu konteksnya dia nggak ucapkan langsung ke anak saya ini, Tapi sampai ke orang tua ini, iya. dapat info. Jadi begitulah ceritanya. Nah, ternyata praktek-praktek begini juga ketika ada seseorang yang spesial ya, yang berkebutuhan spesial itu, tapi di kalangan masyarakat dianggap ini sesuatu yang, apalagi kalau Waduh. ini kan sering dalam lingkungan Iya. itu. Nah, kalau itu yang diintimidasi, diangkat itu terus bullying gitu kan. Itu bully gitu. Tapi anak-anak sih dapat bully, malu nggak peduli. Oh iya, enggak bisa deh kan. Iya, nggak bisa deh. Ini jadi menarik kalau misalnya konteks, karena ini dua kan di stand up kan Iya. gitu. Kan ada yang bercanda, bukan materi-materi yang agak-agak ketubir begitu. Iya, kan. iya. Kayak fisik atau gimana. Itu Apakah masuk bullying atau bullying enggak? atau gimana? Kalau komedi itu kan dia butuh objek, butuh korban. Nah biasa kalau seumpamanya contoh begini, si korban itu mungkin dalam tanda kutip disabilitas, si korban yang sampaikan kita itu tidak sah karena jatuhnya bullying. Iya. Kalau kita bicara tentang Kekurangan iya, dengan kadar jokes yang kelihatannya menyerang, tapi kalau dia sendiri itu bentuk daripada berdamai dengan diri sendiri ya. Ya makanya kita kasih contoh, kita sampai jokes itu karena kan banyak anak tuli betulan di rumah. Nah jokes yang kita sampaikan bukan tentang anak tulinya, gitu. tapi situasi yang dihasilkan setelah kita bergaul dengan orang. Jadi bukan selama ini aman kita materi jaga posting karena kita tidak menyerang anak tuli. Tapi pengalaman. Betul. Kita ceritakan pengalaman yang bersama-sama dengan orang dan itu relate. Sama kayak yang ada salah satu stand up comedy yang disabilitas itu kan, Iya. dia kan pakai dirinya sebagai bahan. Iya, objek korbannya sendiri. Tapi Jadi kalau ada yang misalnya Posting begitu. dalam artian dalam bentuk baku janji lah gitu, agreement gitu, itu Roasting begitu. roasting Nah, gitu. roasting. kita ada teman Daksa, namanya Alan. Orang ada bikin video waktu itu, video tentang dia ceritakan tentang, dan kita dengan teman yang satu waktu itu memang agak offense ke dia karena dia izinkan. Oh gitu. Waktu orang tanya ini boleh orang kasar bilang, oh nggak usah pakai batasan, kita damai. Oke. Jadi oke, selama dia yang buka. Nah, jadi ternyata setelah video itu posting, orang tetap dapat bully. Karena dianggap makanya memang hal-hal seperti itu yang kesalahan patron tidak disertakan di caption kayak sudah mendapat persetujuan dari dia sebenarnya dapat bully karena membuli. Iya. Jadinya. Ya, karena dianggap orang melecehkan itu bukan cuman. Jadi memang bullying ini kan kalau Kak Tom lihat kan ada yang memang sama dengan Kak bilang bahwa ada beberapa tipikal bullying. Yang bahaya memang kalau ada yang bullying gayanya sampai fisik kan memang. Apa yang Kak bilang fisik? Jadi kalau nanti search sendirilah bullying ini ternyata ada yang sifatnya verbal, ada yang fisik, ada non fisik begitu. Jadi tapi kategorinya tadi harus jelas juga kan, kalau misalnya dalam konteks stand up atau bercandaan atau bagaimana, yang penting orang tersebut sudah berdamai dan sesuai dengan kesepakatan. Dalam artian ini cuma konten itu biasa salah gitu, yang penting ada disclaimernya tuh. Mungkin kalau show of air yang misalnya ada acara stand up yang dimana mungkin ada hal lain tapi tidak diposting secara umum. Misalnya salahnya nanti kalau kalau show posting kan betul. Ada hak dari orang lain. Tapi kalau untuk acara off air yang tidak diposting kan bisa saja karena orang tahu orang datang ini mau nonton jokes stand up. Ya jadi mungkin orang lebih fokus lagi dah itu berhati-hati.
Tapi kalau yang kasusnya yang di viral beberapa waktu lalu, bullying yang dimaksud ya kayak tindakan fisik gitu. Fisik. Jadi ada geng tertentu yang senior ya, yang intervensi, mengintimidasi. Dan sudah ada bentuk fisik. Itu kalau fisik larinya ke kriminal gitu kan. Nah, kok jadi kita tuh host ini? Jadi tadi disinggung apa tadi soal di gereja tadi Pak Andre bilang bagaimana di gereja bagaimana maksudnya selama ini kan bullying yang dianggap kan cuma secara umum kan bullying ya kalau heboh kayak bullying fisik, bullying verbal atau kemudian mungkin paling banyak tompi istilah netizen lah. Iya. Ya, ada orang yang banyak yang ketikan lah tulisan-tulisan yang. Tapi kebanyakan kan situasinya kebanyakan kalau yang secara fisik atau yang seperti contoh tadi banyak terjadi kayak di sekolah. Iya. Kebanyakan orang tahu bullying itu hanya di sekolah begitu. Kebanyakan. Masalahnya kan salah satunya sekolah ada tempat memang pendidikan. Jadi memang tempat-tempat yang diharapkan untuk membina itu ada muncul banyak sekali yang namanya sifat bullying. Kan yang orang tahu bullying itu kan muncul dari kalau yang kita alami bullying itu. Karena kita dari dulu korban bullying. Lihat coba kita ini pasti memang enggak perlu mau apa orang langsung bisa bully kayak begitulah. Jadi kayak dong bilang orang ini apa namanya bibit umpan bullying nah orang cepat sekali mau bullying. Tapi kita melihat bahwa sebenarnya dari masa bergaul anak-anak itu ada sumbang-sumbang si orang tua untuk kasih tahu bahwa memperkenalkan ada kayak kekurangan fisiknya apa. Ini kita kasih contoh Kak. Jadi dulu kita ini momen kocak ini. Dulu kita punya teman perempuan SD itu turun jaga terik Bimoli. Bimoli itu bibir monyong 50 cm. Tahu? Kalau lihat kita bibir tapi bibirnya begini dulu. Iya, maksudnya. Nah kita ada teman torang torang dua ini. Nah torang dua jaga terik ini teman satu nih dia. Iya. Nah waktu itu minta maaf ini, tapi dia perempuan tuh torang jaga terik karena bawa dari atas memang begitu dong. Torang bilang dalam tanda kutip monyong begitu. Akhirnya setelah kemarin tuh perempuan bibir jadi bagus sekali sekarang. Kita yang tepi tamang kita dapat atas tapi tamang dapat bawah. Dan memang itu karena orang nggak mengerti, nggak ada yang kasih tahu, nggak ada yang bilang bahwa itu adalah tindakan yang mengejek begitu lah, mengumpat. Jadi bagi orang itu have fun anak-anak aja. Ternyata memang ada pengaruh juga sampai dewasa. Orang jadi terlatih, terdidik jadi orang yang cepat lihat ada kekurangan orang terek begitu. Iya, betul, itu. Nah jadi pertanyaan yang lanjut dari Kak Olan tadi bilang apakah di gereja juga terjadi? Bukan di gereja ya, tapi lebih ke dunia pelayanan lah. Dunia pelayanan. Luas ya, bukan cuma dalam gereja, dalam pelayanan kan luas. Kadang-kadang kan ini contoh konkret lah gitu. Misalnya ada satu hamba Tuhan dia mau buka pelayanan di tempat A gitu. Tapi ya tentunya kan untuk membuka pelayanan ada semacam rules dan ininya gitu kan. Tapi karena mungkin sudah memenuhi prasyarat semua, tapi karena area tersebut mungkin berdekatan dengan hamba Tuhan yang lain, gitu kan merasa bahwa ini daerah kekuasaan gua nih, nggak boleh ada orang masuk ini. Nah terus mulai diintimidasi sih yang baru masuk ini, nggak boleh nggak begini atau enggak kita ancam atau gimana. Itu ternyata ada itu kan? Ada terjadi. Bisa juga seperti itu. Nah itu kan kalau mau bilang konteks bullying itu kan terintimidasi itu. Iya, kan? Bullying itu. Bullying gitu. Banyak juga kan nama Tuhan itu kalau di gereja kayak orang mau lakukan sesuatu tiba-tiba bilang mau tahu apa masih muda, orang sudah lebih berpengalaman. Itu masuk bullying atau? Karena pada akhirnya orang sudah berani lagi. Ini verbal, orang tidak berani lagi untuk melakukan itu karena sudah underestimate dia batasi dengan itu. Iya. Dengan cara dan gaya yang ternyata maksudnya berarti pendeta ini ada senioritas juga atau gimana? Nah,
Ada lah. Berarti ada yang angkatan berapa? Ada gitu. Ada yang begitu. Atau dipelonco dulu bullying gitu ya. Oh iya. Kalau mau masuk begini mesti gini. Makanya di kampus-kampus kalau masuk ke kelebihan itu kan bullying tuh. Iya. Kalau makanya sekarang sudah terregulasi dengan baik DP ospek dan yang lain. Tapi nih, maksudnya yang jadi penasaran itu kan bukan pendeta tuh, siapa pendeta itu bisa terjadi itu. Ya mungkin karena tidak ada edukasi ataupun Atau sudah jadi bahwa budaya senior kan? Gitu kan. Ya kan kalau mau kembali kepada firman Tuhan sebenarnya namanya sesama anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan saling support harusnya kan. Ya, tapi ternyata ada yang tersaingi, ada yang merasa areanya diambil atau jadi ya ada ancaman lah istilahnya. Gitu jadi ancaman, makanya yang senior ataupun yang lebih dulu ini merasa terganggu dan dia mulai mengintimidasi yang baru ini, yang juniornya misalnya gitu. Kayaknya nggak asing di percakapan ini, kayak kita tahu di mana. Karena kan sekarang kalau orang mau masuk Perum atau di mana, kan lain kali bukan cuma satu gereja, ada 2 gereja, bahkan satu denominasi so ada 2 gereja. Dan memang banyak yang seperti itu. Iya, gitu. Apakah itu kan sesuai, yang penting kan sesuai aturan atau gimana Kak? Ya makanya kalau sudah sesuai aturan sebenarnya ya tidak ada masalah gitu kan. Cuma karena mungkin di satu pihak dari pimpinan gerejanya sudah meng-ACC, tapi tetap yang ini masih ini bukan masalah DP aturan tapi lebih ke pribadi personalnya gitu. Dan personal yang kita dengar juga bukan cuma di kalangan elit apa Tuhan, dalam konteks pelayanan pun, apalagi yang paling muda kecil, ini, yang paling kecil. Misalnya kayak main musik ataupun sekarang kan lagi happening, anak-anak muda kan suka tamburin banners gitu ya. Oh iya. Jadi yang baru-baru fotonya karena ini kan penonton banyak GPD juga ya. Oh jadi lebih relate tamborin dan banner betul. Jadi misalnya ada grup-grup yang ini tim A, tim B, ini yang sering dipakai di pelayanan, sering ke festival atau apa. Nah yang ini mungkin baru mau mulai gitu kan. Begitu masuk yang ini mulai tersaingi. Antar geng-geng dalam tanda kutip begitu ternyata ada juga. Gitu. Padahal disiapkan untuk melayani kan demi tujuan. Betul juga. Tapi karena ikut lomba sudah perasa orang juara-juara, muncullah rasa senioritas atau superstar kayak gitu. Jadi kalau ada yang baru bukan jadi rekan pelayanan, jadi lawan pelayanan. Kayak karena mungkin mentalitas performance sebagai seorang orang rasa artis sekali kan. Iya. Kadang-kadang itu pelayanan itu yang mereka tinggikan itu performance-nya, bukan kayak unjuk diri sekali. Ketika ada yang baru masuk, mana ini mulai dipercayakan, yang ini sudah mulai tidak dipercayakan, mulai tersaingi gitu. Iya. Nah, dari yang A, yang senior ini mulai mengintimidasi gitu. Ada itu ceritanya. Mungkin pernah. Ada pengalaman WL. Turun WL cuma karena diizinkan. Bukan. Tapi ya kita nak tahu kalau umpamanya kayak di gereja orang susun jo rapi kayak tadi Kak Su bilang bahwa itu tadi kan banner begitu kan. Ya kita bantu bagi menyusun satu-satu yang orang anggap bidang-bidang pelayanan. Apakah di bidang-bidang pelayanan itu ada bullying atau tidak? Kayak contoh tadi kan sudah banner dan sebagainya. Pelatar. Nah, pelatar juga kan ada tim PW. Present worship, bukan cuma pemain musik tapi juga ada singers, ada worship leader. Nah, di beberapa gereja yang kita tahu worship leader itu di audisi. Oh iya. Worship leader itu di audisi, singers itu di audisi. Dan jadi dipilih, katanya sih dipilih mana yang pelayannya sungguh-sungguh. Nah ini kita, terang diskusi. Apakah suara bagus itu lebih diutamakan? Kan ada yang bilang bahwa suara kok mau jadi apa semua, suara bagus diutamakan. Karena ada yang ini minta maaf, ada gereja yang DP worship leader itu suara biasa aja, tapi dia bilang DP niat untuk melayani, bahkan dia fals menyanyi. Tapi DP niat melayani tinggi. Nah kira-kira kalau umpamanya begini, kita sebagai jemaat yang di situ mendatang pengen betul-betul menyanyi, kontak ganggu dengan suara fals itu kontor
komplain kira-kira bullying enggak? Iya kan? Iya. Menurut Kak Dehendra bagaimana itu? Kalau langsung Pak misalnya sakit kepala dengan suara ya itu bullying ya. Bullying. Tapi kalau dalam artian tabayun dulu ya. Iya. Panggil dulu kan. Bicara personal. Saya tahu apa dia yang anak suara membagus tapi lebih bagus dibanding. Soalnya ada yang sampai bukan sakit kepala, sakit bulu kan. Kalau lucu. Tapi kan maksudnya itu fakta-fakta yang ada tuh kan. Iya. Tapi itu sebenarnya begini. Ada faktor antara ini kalau orang tarik kembali ke Alkitab ya. Ya kan? Ini bullying ini kan pertama terjadi itu dalam kasus Yusuf kan. Ketika dia dapat mimpi, dia cerita kan di Kejadian pasal berapa 41 atau 40 itu. Dapat mimpi dia cerita bahwa dia akan jadi ada berkas-berkas gandum yang itu mengasosiasikan kakak-kakaknya tunduk kepada dia gitu kan, terus matahari bulan bintang juga tunduk ke dia. Nah itu kan merasa tersaingi gitu kan. Iya. Rasa cuma dia yang bisa dibagi. Nah mulainya kan dari sini biasanya muncul keinginan untuk. Jadi di mana ada di dalam satu pelayanan kalau ada yang mulai Tuhan angkat, Tuhan orbitkan gitu. Di satu sisi ada yang lain mulai tersaing dan yang tersaing ini mulai mengintimidasi yang lagi sementara dipakai. Pada dasarnya itu konsepnya sudah bullying. Gitu. Dalam pelayanan gitu. Berarti tapi kalau yang tadi ya gimana? Itu modern. Tadi kan lebih modern tuh lebih kasus lebih itu bullying pertama di dunia itu atau bukan? Ada apa ya Alkitab? Ada apa Nuh mau bikin Batra lagi? Kemudian orang bilang ngapain anda bikin orang gila bikin Batra di tengah-tengah yang ada ujang, bikin di atas bukit. Itu netizen zaman dulu itu begitu. Karena belum ada media, belum ada internet. Bapak bullying lagi kan pertama kali dan kalau kamu makan buah ini, dia verbal, dia menjatuhkan sekali. Artinya, Kak bilang Alkitab relate dengan, walaupun memang kalau mau search di Alkitab kata-kata bully, paling muncul bully janda tuh bully gandum, bukan bully yang dimaksud. Itu kan dari kata serapan. Makanya kita lebih familiar kata bully daripada perundungan. Perundungan dia ya. Jadi memang kalau di Alkitab yang ada kata bully yang memang yang bermaksud perundungan, tapi kata-kata yang sejenis perundungan begitu ada kayak kata-kata umpatan begitu dong yang dilarang oleh kitab suci. Intimidasi dan juga dari senior kepada junior yang tersaingi tadi lah gitu. Jadi memberi tekanan karena merasa tersaingi atau apa itu pada dasarnya sudah masuk konsep pengertian bullying gitu. Dan dalam pelayanan ternyata ada juga. Gitu. Tapi Kak, kalau dalam pelayanan kan kayak tadi Kak bilang yang verbal, fisik. Apakah kalau sampai fisik? Kita ada. Kalau kita menemukan ada tapi teman, bukan cuma dia tapi teman. Semoga tapi teman ini bau nih. Dia itu memang nak sampai jadi tapi DP gembala panggil buku tumbuh, panggil makelai. Karena itu dia bilang saking mungkin sang gembalanya bisa jaga emosi kontrol dan sebagainya, akhirnya diajak le makelai. Akhirnya dia bingung, siapa orang sosok yang dianggap sebagai orang yang bisa meredam, bisa mendamaikan. Panggil bakalai pada dia, dan itu kan walaupun memang bakalai betul, tapi dia niat so ada lo itu. Niat so ada lo itu sampai memang panggil bakalai. Dan semoga tapi tamang nih. Dia sampai akhirnya berdampak pada dia kasihan dia keluar, dia bingung cara komunitas yang baru. Itu kata kuncinya kalau kita baca-baca di tambah dia Katolik. Kalau sudah melibatkan unsur perasaan, intimidasi dan akhirnya berpengaruh kepada mental health-nya. Itu sudah masuk perundungan. Memang kalau yang fisik gampang sekali kan mau dapat tahu karena langsung kena ke pidana gitu kan kalau soal ada tindakan. Dia kan kalau pukul ada Tapi biasanya kan kenapa bisa terjadi begitu? Karena ada pemicunya. Karena tadi biasanya tersaingi, senioritas, tidak boleh
yang satu tidak saling mendukung. Pada dasarnya kan firman Tuhan tidak mengizinkan begitu. Orang harus saling support, saling mengasihi, saling mendukung dalam pelayanan begitu. Tapi ternyata dalam prakteknya hal-hal seperti itu susah juga didapatkan. Yang ada tersaingi dan saling ini. Akhirnya perundungan atau bullying dalam dunia pelayanan pun ternyata ada, cuma nggak pernah kita gubris lah. Tapi misalnya kayak tadi faktor kayak tersaingi kan, tapi kan ada faktor juga kayak kebanyakan di pemusik lagi begitu kayak kita nih mau main kalau dengan dia ini bukan karena tersaingi, memang skill beda gitu. Bagaimana itu Kak? Itu termasuk bullying juga tuh bagaimana? Itu banyak belajar. Banyak latihan kalau begitu. Kan bukan merasa tersaingi tapi kayak aduh. Dorang cari nyaman tuh kalau mau main. Ya, apakah itu maksudnya aja lah bisa bisa di harmonisasinya dijaga. Sebenarnya kan kalau namanya pemusik handal kan dia bisa jadi meskipun dia biasa balit, kalau misalnya dalam satu tim dia bisa menurunkan egonya untuk sama-sama. Bisa aja sih. Tapi apakah itu masuk kategori perundungan atau kayak setiap jadwal dengan si A dia nggak datang atau apa? Kecuali kalau di verbal. Kalau verbal itu baru bisa lebih tahu. Ini kan lebih dibatasi di masalah bullying, memberi tekanan, intimidasi, dan juga sampai si yang bersangkutan itu. Tapi kan banyak itu anak-anak yang faktor diakibat. Banyak yang trauma sampai nggak mau melayani musik. Kan akibat. Ini menarik juga ini. Kalau seorang gembala misalnya dia khotbah, dia langsung serang personal gitu. Itu bullying enggak? Bullying. Karena firman. Karena DP etika kan yang tahu kan. Ada kita mengenal yang namanya memang etika firman itu seperti apa. Kalau memang ada contoh agama-agama lain atau muslim begitu, kalau dapat tahu begitu kan tabayun diminta apa. Kalau memang pendeta yang merasa bahwa di jemaat bermasalah, mimbar itu bukan tempat untuk menguras energi untuk bahas jemaat. Kan memang, tapi kan juga banyak kita gak sampai dulu nggak mau sama sekali mau curhat dengan gembala gara-gara begitu. Karena ada banyak gembala yang nak belajar. Dia nak tahu mau khotbah apa karena dia pikir ini DP tema contoh masalah, dia bahas masalah. Memang sih dia cuma nama, tapi kan satu jemaat berapa banyak sih. Dan kalau orang sudah tahu merasa ini terintimidasi. Itu karena itu kita waktu itu merasa kayak kecil di dalam kan, kenapa dia bahas, maksudnya dari situ seputuskan dia mau lagi konsultasi dengan gembala karena apalagi gembala yang belajar, bahaya itu. Banyak. Tapi kalau di gereja kami hal itu sah-sah saja selagi Roh Kudus bekerja. Sulit dijawab ini kalau sebagai kata Roh Kudus. Tapi kan ada Dautoni, kita suka Dautoni punya tulisan kan, dia bilang begini. Kami ini yang bertumbuh dalam Kristus, mengenal Kristus, kami adalah orang yang tidak mudah gampang ditipu dengan ini perkataan Roh Kudus, ini perkataan Yesus, ini perkataan Allah. Jadi sebenarnya orang paham mana perkataan Roh Kudus, mana memang egosentralnya orang untuk mau serangkan begitu. Pendeta Dautoni ya? Iya. Waktu dulu, tulisan dulu itu. Sebelum dia jadi penyihir sekarang. Karena dia banyak dia mengatasnamakan ini. Oh iya. Tapi kalau dulu pas pendeta Dautoni DP buku-buku termasuk banyak pak kita. DP ajaran itu termasuk orang yang kita suka karena dia DP tujuan itu artinya punya objek yang kayak kegelapan apa semua. Cuma sekarang kan itu sudah laku kan. Dunia sekarang kan ibaratnya jadi memang lebih laku sulap mir. Betul. Lebih laku kan sekarang orang-orang yang orang sudah mulai terdidik dengan adanya sosial media, intelektualnya, teknologinya sudah itu. Jadi kalau mau bilang yang model begitu, orang jadi lebih suka sesuatu yang spiritualis. Jadi kayak nubuatan. Pendeta yang datang bilang, saya merasakan di tempat ini ada yang kayak begitulah. Makanya para akademik Kristen kayak kita begini, orang begini, enggak laku. Orang enggak suka dengar. Itu serius, orang lebih suka yang begitu. Nah, jadi menarik juga ya. Iya. Sebenarnya kita tadi berpikir ada perundungan, bahasa paling cuma sekitar
Tapi ternyata luas. Iya. Sedangkan sama Tuhan dia langsung ini juga. Oh, iya. Kena itu. Tapi kalau mau lapor susah. Kalau sama Tuhan bilang karena Roh Kudus, masa mau tuntut? Bagaimana? Tapi begini, ada contoh di mana waktu itu. Lagi Tuhan yang. Iya itu lah. Tapi memang ketika ada memang di mana memang sesuatu yang keras itu. Tapi sesuatu yang tegas dari Tuhan itu selalu ada damai sejahtera gitu. Contoh kayak dia bilang Pak Petrus bahwa keluar engkau iblis toh. Waktu dia hardik Petrus pemikiran itu. Tapi Petrus enggak marah, justru Petrus mulai merasa ada sentuhan-sentuhan didikan seorang guru. Memang hubungan itu kan penting untuk membangun argumentasi itu, makanya kan tuh kalau nak kenal petualang tiba-tiba datang kau larang betul, kayak siapa orang ini kan? Iya gitu. Walaupun tegurannya benar, jadi memang ada yang Alkitab tuh menyajikan banyak. Jadi mungkin orang pikir kan datang orang bercerita tentang DP yang negatif, bullying begini. Tapi di dalam Alkitab ada juga kata sesuatu yang sifatnya tegas, itu bukan bullying, itu mendidik. Cuma memang cara pendekatannya, etikanya itu diperlukan. Kan pendeta tiba-tiba kau dari atas mimbar itu kan sudah beretika itu, maksudnya. Tapi kalau dulu dalam ini cerita orang dulu ya, bagi di kalangan gereja Pentakosta karismatik Pengster tipikal dulu yang orang bilang Pentakosta mula-mula, itu model dan style yang mereka bilang dan orang dia bilang itu jubahnya, pakaiannya itu. Penginjil bilang itu zaman itu termasuk kita opa sendiri juga modelnya begitu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, memang ya itulah karunia karismata yang Roh Kudus ini. Tapi bertemu jemaatnya. Bertemu. Ada memang yang dia tidak tahu, tiba-tiba Tuhan kasih. Dan orang tersebut awalnya memang ini ada sampai yang dia berdiri ikut keluar. Tapi setelah dikunjungi di rumah, akhirnya dia pun sadar bahwa. Tapi memang susah model gitu dipakai di model sekarang. Iya, karena zaman sekarang DP orang sudah jadi. Itu larinya nanti ini pendeta begini. Apalagi sekarang dengan sekarang kalau kasus atau mungkin dulu mungkin problemnya dulu belum ada pilihan gereja lain kan, sekarang gereja banyak, jadi kalau pindah gereja aja. Iya juga kan. Betul juga. Karena tapi memang kayak kasus-kasus yang Yesus pun mengalami bullying begitu dan. Bahkan sampai disalib pun kan dia dihina-hina. Itu bullying tuh bullying dia mengalami itu. Ini mau dibetul. Makanya kembali ke konteksnya tadi. Kalau memang itu dari Tuhan, memang artinya memang pasti dia akan sejahtera. Betul, itu dia. Dia akan merasa terdidik. Merasa terdidik. Kalau bullying itu kan resultnya, hasilnya, implementasinya orang itu merasa saya ini direndahkan, saya ini akhirnya jadi negatif vibes-nya lebih banyak daripada ini. Nah, makanya kita bedakan di hal seperti itu tadi. Bukan soal tindakannya yang di awal, tapi justru DP outputnya betul. Kalau Dewi Sejahtera, oke. Kita pernah alami itu waktu itu ada diskusi yang hamba Tuhan yang lain di komunitas itu kan kita main handphone. Memang kita ada pembelaan, kita main handphone bukan karena permainan, tapi karena waktu itu ada Zoom, orang komunitas penginjilan ada Zoom. Cuman kita kan harusnya memang tidak boleh pada saat itu. Dan waktu kita lakukan itu ada yang hadir kita tingkah laku. Dan memang beliau termasuk kita orang rohani. Jadi kayak dia begini, lepas dengan handphone, tolong hargai pembicaraan tentang Tuhan yang orang lagi bicarakan di sini. Kita tidak merasa marah. Yang pertama selain mungkin karena kita sadar kita salah waktu itu, pas keluar dia yang malah minta maaf. Minta maaf. Sorry Kak, tadi terlalu keras. Enak Kak, anak keras. Justru karena begitu kita terdidik. Betul. Kitanya merasa terdidik, tapi dia merasa kayak kita sudah lebih itu begini, dia mungkin malu. Itu kalau dia dari Tuhan, yang melakukan itu mungkin agak kayak kita kasar, tapi kita yang sebagai objek yang ditegur, kita merasa kita terdidik. Jadi kita nggak marah. Dalam pelayanan apa sih dulu istilahnya? Hikmat apa ya? Marifat atau itu tiba-tiba datang memang
cet. Iya, dapat pada saat itu. Situasional. Situasional. Tapi setelah patahin. Tapi kalau memang itu Tuhan yang luaskan diizinkan, yang menerima, yang menerima pasti akan merasa sejahtera. Dan setelah itu kita ingat sekali momen kalau mau dapat yang orang kita handphone kita lepas sampai hari. Nah, ini terdidik kan? Iya. Ini kan. Kalau ini kok jadi lebahan. Iya, memang juga lebahan. Iya. Jadi terdidik dalam arti pada waktu itu terlepas orang mau bilang bahwa itu kasar atau tidak, kita merasa bahwa itu teguran yang pas. Iya. Di momen yang pas. Kalau orang biasa-biasa tiba-tiba dapat teguran kan aneh, kesannya aneh. Iya, jadi mesti bedakan antara teguran dengan bullying. Bullying itu kan memang sudah, tapi kadang memang ada yang teguran juga sudah personal gitu kan. Berlebihan lah. Itu memang batasannya memang agak-agak sulit dalam hal ini, tapi lebih kepada outputnya ya kan. Iya. Asik juga ini bicara, ternyata ramai. Intinya dalam kitab suci menolak hal itu memang. Tapi para tokoh-tokoh Alkitab mengalami juga. Tapi orang kasih contoh bagaimana keluar solusi dari bullyingnya. Tetap berserah kepada Yesus. Betul. Jadi memang prakteknya itu apalagi yang sifatnya ada fisikal itu nggak boleh ya kan. Tetap nanti larinya kan ke, kalau di negara itu dihukum pidana. Tapi kalau verbal kalau kita masih bisa saling support, menguatkan, memotivasi, kenapa harus bicara hal yang negatif, yang menjatuhkan gitu kan? Sekarang lagi banyak ini fisik tuh, story, status, singgung. Tapi ada juga kasus seperti yang tadi kita bicara di terakhir ini. Ada ayatnya lagi. Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya kan? Jadi dia punya outputnya kayak baik. Iya, di satu sisi mungkin kita mengalami pembulian. Iya. Di balik itu ada sesuatu yang Tuhan rancangkan yang terbaik untuk kepentingan. Iya, jadi tahan uji itu. Gitu. Mentalnya jadi kuat. Jadi bukan berarti itu jadi excuse, jadi alasan supaya bisa main ajar-ajar orang. Intinya kan sesuatu yang gitu ya. Sesuatu yang dari awalnya orang sudah tahu salah jangan dilakukan. Tapi kalau itu orang alami dalam arti di luar orang pijangkan, ada maksud Tuhan untuk membuat orang jadi pribadi yang lebih matang gitu. Supaya ada pendeta. Dan semoga dengan video ini teman-teman yang nonton mungkin bisa sadar kayak sebenarnya selama ini kita bullying tempat ini kayak gini tuh, supaya bisa lebih dan dong pikir kayaknya Alkitabnya nak melarang karena kan misalnya begitu ada kata bully di Alkitab. Ya terus istilahnya tercerahkan lah. Dapat insight baru. Dan mungkin ada pesan sebelum video tadi terakhir. Wah, kalau kita teman-teman apalagi yang muda, yang masih muda, artinya kesehatan mental itu penting dalam pertumbuhan seseorang. Jadi kalau umpamanya kayak Bokusedu atau kita ini orang yang dari Bokusedu tuh dikenal di luar kita kasar dan berlebihan dan keterlaluan. Sekarang kita jadi paham ada orang-orang tertentu yang dulu kita begitu kan talebeka. Kasihan dia sekarang bahwa orang jadi yang takut memulai dan kita merasa bersalah dengan makanya sekarang kayak dari beberapa tahun lalu terus mulai PDKT mendekat untuk minta maaf dan sebagainya. Dan ternyata DP efek itu jangka panjang dan jangan sampai orang yang pernah sayang mengalami itu. Kalaupun orang mengalami itu jangan langsung drop. Pokoknya berserah kepada Yesus. Ada sesuatu yang dia mau jadikan orang lebih baik. Karena kita korban bully, dapat bully terus dari kita masih kecil sampai dengan besar ini juga masih ada juga yang bully-bully, apalagi yang politik kemarin tuh. Tetap ke situ ya. Iya, jadi intinya tetap mesti kuat, harus kuat, berpendirian, berpegang teguh. Dan jangan lupa berdoa. Amin. Itu penting sekali. Minta supaya Tuhan hiburkan hati yang patah. Dan berdoa bukan supaya bikin jauh bully, tapi supaya orang tetap kuat jadi pribadi yang bertumbuh. Haleluya. Dan bantu doa supaya 2 putaran atau gimana ini? Lampunya nyala Pak. Memang Allah itu baik. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Stop bullying. Stop bullying. Keep praying.
Asik. Lagi. Ulang. Saya lebih itu. Teman-teman, ulang Kak. 1, 2, 3. Apa? Sampai bilang bagaimana nih? Mau bikin bagaimana? Stop bullying. Sama-sama. Stop bullying. Kak. Orang stop bullying, Kak Olan keep praying. Oke, 1, 2, 3. Stop bullying. Keep praying. Oh iya.